Baik, Bu. Sinyalnya kurang kuat mungkin. Oke. Muhammad Putra Yuda. Ada? Hadir? Belum? Jaringannya lagi trouble, Bu. Itu udah chat di WA. Oh, ini dari. Oh, di chat di WA. Oke, dia nggak menyebutkan nama, jadi saya nggak lihat. Oke. Nurul Anissa. Hadir, Bu. Maulida Danifatus. Hadir, Bu. Maulida? Hadir. Ya. Nurul Fajriani. Hadir, Bu. Nuri, Bu. Bukan Nurul. Oh, Nuri ya. Maaf, Mbak. Risna Berti. Hadir, Bu. Zarah. Hadir, Bu. Rizky Ananda Putra. Hadir, Bu. Salma Aziza. Hadir, Bu. Sultani Ramadan. Hadir, Bu. Firman Nurul Hidayat. Hadir, Bu. Oktarina Puspita Dewi. Hadir, Bu. Anissa Nurul Azhar. Hadir, Bu. Risa. Hadir, Bu. Indika Ade Pramesti. Hadir, Bu, hadir. Oni Pradini. Oni, hadir atau tidak? Belum. Oni tidak ada, oke. Saya hadir, Bu. Oni hadir. Lah, dari mana, Mas? Tidak dengar suara Mbak, Bu. saya. Jaringannya, Bu. Stanley. Stanley hadir. Oke. Sukma. Hadir, Bu. Nur Arifin. Nur Arifin. Nur Arifin tidak ada. Sedang saya hubungi, Bu. Oke. Bintang Cahyo. Hadir, Bu. Oke. Aula Rizal. Hadir, Bu. Pratama Putra. Hadir, Bu. Rohma Dwi. Hadir, Bu. Rohma. Arvin Hadir. Taundra Ardana. Hadir, Bu. Nur Arifin. Masih belum hadir. Putra Yuda. Hadir, Bu. Oke, sudah tidak bermasalah jaringannya, Mas Yuda? Sebenarnya masih, Bu. Jadi saya mohon maaf Belum ada apabila jawab. nanti Ya, gimana Mbak Indika? apabila Ya, oke. Gimana Mbak Indika? Mas Arifin belum ada jawaban, Bu. Ya, sudah. Oke, hari ini ada 22. Sudah dipersiapkan. Nah, untuk yang maju hari ini adalah yang belum pernah maju presentasi. Kan kita pernah ada tugas presentasi ya? Nah, yang belum pernah presentasi silahkan terlebih dahulu. Nanti kalau memang masih ada waktu, yang sudah maju lagi tidak apa-apa. Siapa yang belum? Saya belum, Bu. Oke, silakan. Mbak Indika satu kelompok dengan siapa? Sama Mbak Sukma. Sukma. Mbak Indika sama Sukma, dua-duanya belum pernah maju? Belum. Belum. Oke, silakan. Di-share di present now ya, Mbak. Di present now. Silakan.
Di pojok kiri itu ada tulisan present now, silahkan Anda pencet. Tapi buka dulu filenya, Anda buka dulu filenya. Setelah itu pindah ke halaman, jangan ditutup ya, filenya jangan ditutup. Oke, sudah bisa ya. Yang lain bisa melihat presentasi dari Mbak Indika dan Mbak Bisa. Sukma? Oke, silahkan. Bisa. Baik, silahkan Mbak Indika, dibuka dulu. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah Mbak. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indika De Pramesti dengan NIM 2002-02040 dan rekan saya Maumero Kamelia NIM 2202043 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penerapan turunan matematika. Di sini kami mengambil penerapan pada yang pertama limit fungsi dengan dalil L'Hopital, yang kedua persamaan pada kinematika gerak pada fisika, yang ketiga nilai maksimum dan minimum. Yang pertama ada limit fungsi dengan dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital adalah sebuah teknik derivatif atau turunan yang berguna untuk menentukan nilai limit yang melibatkan bentuk tak tentu yaitu 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga dengan bentuk limit x mendekati a, fungsi fx dan gx sama dengan limit x mendekati a, f aksen x per g aksen x. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu limit x mendekati 2 dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x min 6 per x kuadrat min 4 sama dengan, kita masukkan dulu x-nya, masukkan angka 2 di x-nya, yaitu menjadi 2 pangkat 3 min 2 kali 2 pangkat 2 plus 3 kali 2 min 6 per 2 pangkat 2 min 4 sehingga mendapati 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka kita menggunakan dalil L'Hopital atau diturunkan menjadi x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x min 6 per x kuadrat min 4. Sehingga kita turunkan menjadi 3x kuadrat min 4x plus 3 per 2x. Sama dengan 3 kali 2 kuadrat min 4 kali 2 plus 3 per 2 kali 2. Itu x-nya kita ganti menjadi angka 2. Kemudian hasilnya 12 kurangi 8 ditambah 3 per 4, hasilnya 7 per 4. Sehingga nilai x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x min 6 per x kuadrat min 4, hasilnya yaitu 7 per 4. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sukma. Sudah selesai presentasinya? Mbak Sukma?
Oh, jaringannya. Atau saya lanjutkan aja ya, Bu? Boleh, Mbak, silakan. Baik, selanjutnya yang kedua, kami mengambil persamaan pada kinematika gerak. Pada kinematika gerak terdapat 3 besaran utama, yaitu posisi yang biasa satuannya itu S, kecepatan yaitu V, percepatan yaitu A. Ketiganya membentuk persamaan yang nilainya berubah terhadap waktu yaitu T. Yang pertama ada kecepatan. Kecepatan yaitu V merupakan turunan pertama dari fungsi posisi. Sehingga V sama dengan S aksen sama dengan ds per dt. Yang kedua ada percepatan atau A, merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan dan turunan kedua dari fungsi posisi. Sehingga didapati A sama dengan V aksen sama dengan S Double aksen. sama dengan D F per dt sama dengan D kuadrat S per dt kuadrat. Berikut ada contoh soalnya. Suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan S T sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 5 dengan jarak satuan meter dan T detik. Tentukan A kecepatan dan percepatan dalam T, B kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3 detik, C kapankah benda tersebut berhenti atau diam. Berikut ada penyelesaiannya, yaitu yang pertama, kita menentukan kecepatan dan percepatan. Fungsi ST sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 2. Kecepatan, yang pertama kita mencari kecepatan terlebih dahulu. Kecepatan merupakan fungsi pertama dari fungsi posisi, sehingga didapati kita turunkan persamaan dari S sehingga 3T kuadrat min 6T. Yang kedua, ada percepatan, yaitu A sama dengan, karena percepatan merupakan fungsi kedua dari fungsi posisi, sehingga, dan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan, sehingga kita turunkan hasil fungsi kecepatan tadi, sehingga mendapati 6T min 6. Yang B, kita mencari kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3. Yang pertama kita cari kecepatan terlebih dahulu, sehingga VT sama dengan 3T kuadrat min 6T. Nah, T-nya kita ganti menjadi angka 3, sehingga 3 kali T kuadrat min 6 kali 3 sama dengan 9. Sehingga kecepatannya adalah 9 meter per detik. Yang kedua, percepatan. Percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari posisi. Sehingga dari fungsi kecepatan tersebut, kita masukkan T menjadi angka 3, sehingga 6 kali 3 min 6 sama dengan 12. Sehingga percepatannya adalah 12 meter per detik kuadrat. Yang ketiga, benda akan berhenti ketika kecepatannya 0, sehingga V sama dengan 0. Didapati 3T kuadrat min 6T sama dengan 0, sehingga 3T dalam kurung T min 2 sama dengan 0. T sama dengan 0 atau T sama dengan 2. Jadi, benda berhenti atau diam pada saat T sama dengan 2 detik. Apakah Mbak Sukma sudah bisa terhubung?
Mbak Sukma? Lanjut. Sudah ini. Halo, Mbak Sukma? Ya. Lanjutnya. Selanjutnya, umum dapat diterapkan ya dalam. Suaranya masuk nggak sih? Kayaknya sih putus. Terus gimana? Bagaimana, Bu? Atau saya lanjutkan lagi? Silahkan, tapi nanti yang dapat nilai cuma Anda. Gimana, Mbak Sukma? Ya, ini suaranya masuk tapi Masuk kok. Dicoba dulu, coba. ya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indika tadi. Selanjutnya adalah ditetapkan dalam permasalahan sehari-hari. Langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, buat persamaan menggunakan permisalan dengan variabel-variabel. Misalnya, X dan Y. Yang kedua, nyatakan fungsi yang ingin dicari nilai maksimum dan minimumnya dalam satu variabel saja. Yang ketiga, cari suatu persamaan yang dapat menghubungkan variabel-variabel agar dapat dilakukan substitusi sehingga fungsi yang ingin dicari menjadi dalam satu variabel saja. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Contoh soal. Perusahaan memproduksi X unit mobil tiap hari dengan biaya produksi PX sama dengan X kuadrat plus 30X plus 50 dalam juta rupiah. Jika harga jual tiap unit mobil 150 juta, tentukan keuntungan maksimum perusahaan tersebut setiap harinya. Jawaban. Keuntungan sama dengan harga jual dikurangi biaya produksi. Sama dengan 150X dikurangi X kuadrat plus 30X plus 50. Sama dengan 150. X min X kuadrat min 30 X min 50 sama dengan min X Jadi keuntungan maksimum sama dengan min X kuadrat 120. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan teman-teman yang lain bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya pada Anda. Bukan yang presentasi pada yang mendengarkan. Mau saya yang tanya atau Anda yang tanya? Mau ditanya atau mau tanya? Silakan dinyalakan kameranya ya, Mas Bintang. Mas Oni, dinyalakan kameranya. Bintang mana Bintang?
Oke. Silakan. Tidak ada yang bertanya? Oke. Saya izin bertanya, Bu. Oh, oke. Monggo, Mbak. Saya Nurul Anissa, mau izin bertanya. Apakah dalil L'Hopital hanya dapat digunakan L'Hopital, Mbak. Oh ya, dalil L'Hopital hanya dapat digunakan jika hasil dari limitnya itu tak tentu 0/0 dan tak terhingga per tak terhingga. Misal kalau misalnya soalnya itu limit tak hingga bisa diselesaikan dengan dalil ini atau tidak? Oke, silakan Mbak Indika dan Mbak Sukma, mau dikumpulkan dulu pertanyaannya baru dijawab apa langsung dijawab? Mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Dua penanya. Bisa diulangi nggak, Mbak Nurul Anissa? Oh, Mbak Nurul Anissa. Apakah dalil L'Hopital hanya dapat digunakan jika hasil dari limit itu tentu 0/0 dan tak terhingga per tak terhingga? Oh ya. Baik. Saya kumpulkan dulu saja, Bu. Oke, berikutnya Mbak, satu saya penanya mencari. lagi. Yang bertanya dapat nilai loh. Tapi kalau yang saya tanya tidak dapat nilai. Tidak ada? Oke, mau ditanya. Baik, silakan dijawab dulu Mbak Indika. Nanti yang kedua biar saya yang tanya pada pendengar Anda. Baik, Bu, sebentar. Silakan Mbak Indika atau Mbak Sukmah yang menjawab. Mau siapa dulu? Mau siapa yang mau menjawab? Mbak Sukma apa sudah menemukan? Belum. Monggo. Oke, tidak tahu jawabannya Mbak Indika dan Mbak Sukma? Kalau menurut saya, izin menjawab, Bu. Silakan Mbak. Kalau menurut saya itu nggak cuma yang 0/0 sama tak terhingga per tak hingga. Itu mungkin bisa digunain juga kalau misal hasilnya memang tak terhingga. Nggak cuma yang per loh. Gimana ya? Gimana Mbak Nurul? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Apakah jawaban dari Mbak Sukma sudah menjawab pertanyaan Anda? Berarti kalau misal hasilnya hanya tak terhingga itu bisa digunakan ya, Mbak? Bentar. Iya, kalau misalnya kalau hasil akhirnya cuma tak terhingga, ya itu bisa pakai dalil L'Hopital itu. Gimana Mbak Nurul? Baik, Bu, sudah jelas. Sudah Oke, jelas. Yang lain? Menurut Anda betul atau tidak jawaban dari Mbak Sukma?
Ada yang punya pendapat lain? Tidak punya pendapat, ngeblank? Menurut saya sudah hampir betul sih, Bu. Sudah hampir betul, berarti belum betul. Betulnya seperti Maksudnya apa, sudah Mbak betul. Nisa? Oh, sudah Sudah, betul. iya sudah betul. Karena Kalau jika hasilnya tak hingga bisa pakai rumus L'Hopital. iya, Hasilnya loh. Yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Semua sependapat dengan jawabannya Mbak Sukma? Sependapat? Saya menambahkan, tapi saya juga ingin dengar penjelasannya lagi sama Oh, Mbak Sukma. silakan Mbak Risna. Itu yang tadi Mbak bilang kalau hasilnya tak hingga ya Bu, itu bisa menggunakan L'Hopital katanya. Tapi menurut saya ketika apa ya, angka yang contohnya 1, 2, 3 gitu, nggak bisa menggunakan ini Bu, dari Hospital juga. Jadi tidak hanya dengan 0/0 dan tak hingga Bu, seperti itu. Yang lain sependapat? Ada yang punya pendapat lain? Kalau saya bertanya seperti ini artinya apa? Jawaban dari ketiga teman Anda itu keliru. Oke, ada yang bisa menjelaskan, menjawab pertanyaannya? Tidak ada? Jika limit hasilnya itu 0, maka artinya 0 tersebut adalah nilai dari limit itu. Tidak perlu Anda cari menggunakan L'Hopital. Kalau limit itu hasilnya angka 1, 2, 3 seperti yang disebutkan oleh Mbak Risna Betty, itu tidak perlu lagi Anda gunakan rumus L'Hopital karena sudah ketemu limitnya. L'Hopital itu jika limitnya saat kita substitusikan angkanya itu hasilnya tidak terdefinisi. Agar bisa dihitung limitnya, kita pakai rumus L'Hopital. Saat limit itu sudah punya nilai, tidak perlu lagi kita hitung pakai L'Hopital. Contohnya, limit hasilnya 0. Ya sudah, hasilnya hanya 0. Tidak perlu Anda pakai L'Hopital. Kemudian kalau hasilnya 2, sudah berarti limit itu hasilnya 2. Tidak perlu lagi Anda menggunakan L'Hopital. Saat dimasukkan loh ya, saat disubstitusikan loh ya. Kalau limitnya hasilnya tak hingga, waktu kita masukkan angka menuju berapanya itu hasilnya tak hingga, ya sudah, berarti limit itu nilainya tak hingga. Begitu juga min tak hingga, itu nilai limitnya. Saat limit itu, saat ada limit, Anda memasukkan nilai mendekatinya itu hasilnya 0/0 atau tak hingga per tak hingga, artinya limit itu tidak terdefinisi, maka Anda harus menggunakan rumus L'Hopital agar bisa dihitung limitnya. Paham? Paham ya? Siap Bu, paham Bu. Waktu kita langkah pertama kali ngitung limit pasti kita masukkan angka yang X menuju berapanya itu kan. Nah, saat hasilnya angka ya sudah berarti limitnya itu angka tersebut. Hasilnya 0 berarti ya limit itu hasilnya 0. Kalau waktu dimasukkan angkanya itu kok hasilnya tak hingga, ya sudah berarti limit itu hasilnya tak hingga.
Tapi saat masukkan angkanya itu hasilnya 0 per 0 atau tahingga per tahingga, itu berarti kan tidak terdefinisi. Ya kan? Baru kalian pakai rumus L'Hopital. Gitu ya. Untuk X menuju berapanya bebas. X menuju 0 bisa pakai L'Hopital. X menuju tahingga bisa pakai L'Hopital. X menuju A juga bisa pakai L'Hopital. Tidak pengaruh ke itunya, tapi pengaruhnya ke nilai limit saat Anda memasukkan nilai X mendekatinya itu. Kalau hasilnya 0 per 0 atau tahingga per tahingga, baru Anda gunakan L'Hopital. Tapi saat Anda masukkan nilai X menuju A-nya itu, A-nya Anda masukkan hasilnya 0, ya sudah, berarti limit itu hasilnya 0. Kalau hasilnya tahingga, ya sudah, hasilnya tahingga. Tidak perlu lagi Anda gunakan L'Hopital. Sudah paham? Bisa dipahami? Paham, Bu. Siap, Bu, bisa paham. Paham, Bu. Oke, berikutnya karena Bu. tidak ada yang tanya, berarti saya yang tanya. Tanggal berapa sekarang? 27. 27 kurangi 24, 3. Maulida. Mana Mbak Maulida? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Maulida, Anda membaca presentasi dari Mbak Indika. Mbak Indika minta tolong dari depan. Ke contoh soalnya, Mbak. Nah, menurut Anda itu ada yang salah nggak? Sebentar, Bu. Belum terlihat. Sudah benar, Bu. Sudah benar. Oke, menurut Mbak Indika sendiri, keliru tidak? Atau Mbak Sukma? Ada yang keliru tidak? Ada yang kurang tidak di situ? Kurang limit. Kurang limit. Anda kan sedang menggunakan limit dalam, iya. Kalau Anda nulisnya tanpa limit, ini semua persamaannya salah. Karena yang namanya persamaan sama dengan kiri dan kanan nilainya harus sama. Tapi kalau Anda tuliskan seperti ini, Anda masukkan 1 pun, Anda masukkan 0 deh, nggak usah 1. Anda masukkan 0 itu nilainya sudah berbeda. Jadinya salah persamaannya. Kurang limit. Saat mengerjakan limit, limitnya tetap Anda tuliskan sampai sebelum limitnya itu dimasukkan angkanya. Saat nilai X mendekati angka itu dimasukkan, limitnya hilang. Jadi sebelum Anda masukkan angkanya, jangan dihilangkan nilai limitnya. Kalau seperti ini, persamaannya salah. Yang namanya persamaan pakai sama dengan, kiri dan kanan itu harus setara. Paham? Paham, Bu. Berarti saat diturunkan itu limitnya masih ada. Waktu diturunkan masih, waktu dikalikan rasional masih, waktu difaktorkan masih, waktu dibagi pangkat tertinggi juga masih. Sampai Anda masukkan nilainya. Saat Anda memasukkan nilainya, limitnya hilang. Baik, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Lagi. Sekarang bulan 11, Oktarina. Oktarina lahir di November ya? Oktober, Bu. Oh, Oktober. Saya kira namanya ngeprank. Namanya Oktarina, lahirnya November. Mana Mbak Oktarina? Sadar, Bu. Oke, Mbak Oktarina minta tolong Mbak Indika di penerapan yang ketiga. Penerapan ketiga. Oke, di contoh soalnya. Nah, Mbak Oktarina, yang ingin saya tanyakan adalah, di situ kan
persamaan atau fungsi dari produksinya kan PX sama dengan X kuadrat plus 30X plus 50. Gitu kan ya? Ya kan ya, Mbak Oktarina? Ya. Ya. Terus, harga jualnya itu 150 juta. Kenapa? Waktu menghitung fungsi keuntungan itu 150X. Ya, karena harus divariabelkan. Divariabelkan, apanya Mbak? Di Divariabelkan. permisalan. Dibuat Dipemisalkan, apa yang dimisalkan? Dimisalkan jadi apa? 150 jutanya. 150 jutanya dimisalkan jadi apa? Jadi X. Jadi X. Jadi Berarti kalau 150 jutanya itu jadi X, harusnya X dikurangi dong, bukan 150X. Ya enggak? Logikanya kayak gitu enggak? Kalau dimisalkan 150 juta itu bukan 150X, tapi X. Jadi persamaan keuntungannya harusnya X dikurangi biaya fungsi produksinya. Iya tidak seperti itu? Ya, berarti benar nggak itu dimisalkan? Karena dimisalkan. Bukan. Anda waktu baca ini ngeh nggak sih? Diperhatikan nggak? perhatikan Bu. Diperhatikan tapi masa bodoh. Yang penting lihat aja. Oke, yang lain. Silahkan bantu Mbak Oktarina. Izin membantu Mbak Oktarina, Bu. Silahkan Mbak Nuri. Itu untuk X-nya itu melambangkan unit mobil yang diproduksinya. Jadi Oke. ya, gitu. Oh iya. Terus? Jadi itu kan 150K itu 1 unit. Nah, itu kan biaya produksinya belum tahu berapa unitnya. Jadi 150 dikali X, Betul unit. sekali. Terima kasih Mbak Nuri. Seperti itu. Karena harga jual itu yang diketahui itu adalah harga jual 1 unit mobil, sedangkan yang diproduksi adalah sebanyak X unit, berarti harga jualnya adalah 150 juta dikali X. Tapi karena ini dalam juta, kita ambil 150-nya aja. Paham? Oh iya. Paham ya? Jadi kalau misalkan di situ jika harga jual X unit mobil, tidak perlu Anda kalikan dengan X. Paham? Ada yang bingung? Kalau yang diketahuinya adalah harga jual 1 unit mobil, maka Anda harus kalikan dengan X. Gitu ya. Tapi kalau yang diketahui adalah harga jual X unit, tidak perlu Anda kalikan dengan X. Hal itu berlaku juga untuk biaya produksi. Kalau yang diketahui adalah biaya produksi 1 unitnya, maka untuk memproduksi X unit diperlukan biaya produksi, fungsi produksi yang 1 unit tadi dikalikan dengan X. Paham? Paham? Ada yang belum paham? Mbak Oktarina paham? Paham, Bu. Apa Mbak coba diulang? Jadi Ya. kalau harga tiap unit itu dilambangkan dengan X. Terus biaya produksinya kalau ada Katanya paham tadi. Kalau paham itu artinya bisa menjelaskan. Iya, berarti belum paham, hanya tahu saja seleweran. Nanti kalau seperti itu, ada soal seperti ini, Anda akan lupa. Langsung Anda tulis 150. Atau bahkan Anda nggak dilihat dulu, apakah itu produksi X unit atau 1 unit. Langsung Anda tulis seperti itu. Yakin omongan saya seperti itu.
Saat Anda bisa menjelaskan, artinya Anda paham. Oke, dijawab dulu nggak pertanyaan saya. Tadi kenapa ya 150x itu ya? Kalau memori Anda kecil, Anda catat biar tidak lupa ya. Mbak. Coba minta tolong Mbak Nuri, diulang lagi, Mbak. Jadi itu untuk 150x itu apa? Itu kan di soalnya dituliskan perusahaan memproduksi X unit mobil dengan biaya produksi sekian. Nah, berarti kan itu untuk biaya produksinya untuk keseluruhan unit. Nah, kita kan tidak tahu unitnya. Itu dilambangkan X, sedangkan harga jualnya itu diketahui hanya 1 unit. Berarti kita dikalikan dengan X agar sama dengan persamaannya. Oke, Mbak Oktarina? Ya, Bu. Paham? Oke, silakan Mbak diulang. Jadi itu 150 itu harga jual tiap unit. Tiap unit itu dilambangkan dengan X. Maka 150x itu 150 dikali tiap unit mobil tiap hari. Gitu, Bu. Ya, betul. Gitu ya. Jadi kalau ada teman yang ngomong, Anda rasa penting, dan pasti penting ya, dicatat. Jangan cuma didengarkan asal lewat. Ya, besok lagi lupa. Seperti tugas yang dikirimkan ke WA. Kemarin sudah saya terangkan, Anda juga pasti punya teman kan untuk ditanyai. Dan waktu kontrak perkuliahan juga sudah saya bahas. Masih ada aja yang tanya, dikirim kemana Bu? Dan bahkan langsung dikirim ke WA. Itu artinya ada orang ngomong tidak Anda dengarkan. Kalau Anda tidak tahu, kan punya teman banyak satu kelas. Masa tidak ada yang ditanyai? Ya. Oke. Kalau gitu untuk presentasi yang kedua, silahkan. Terima kasih Mbak Indika sama Mbak Sukma, ditutup dulu silahkan. Baik Bu, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya yang belum pernah maju, silahkan. Siapa yang sudah siap? Siap dihujat ya? Oh enggak lah ya. Siap belajar. Oke, silahkan. Kalau tidak ada yang merasa ya berarti saya tunjuk saja. Kalau sudah maju semua di kelas ini, berarti silahkan yang sudah maju. Ingin maju lagi nggak apa-apa. Berarti yang belum dapat nilai presentasi, bukan salah saya ya, tapi karena Anda yang tidak mau maju. Tidak Saya ada? belum, Bu. Saya belum, Oh, tapi materinya sama kayak Mbak Indika, Bu. Gimana? Kok bisa sama persis? Kayaknya sih satu sumber, tapi nggak janjian kok, Bu.
Kami nggak Ada tahu. satu sumber, diambil satu sumber itu. Jadi kalau Anda mencari sumber, jangan hanya dari satu sumber diambil semua. Jangan seperti itu. Ambil antara 5 atau sampai 10 sumber, Anda pilih, ambil dari satu ini, satu ini, satu ini. Jangan dari satu sumber itu Anda copy semuanya. Akhirnya jadi seperti ini. Nilai Mbak Risna sama Mbak Indika kita bagi 2. Nilai tugasnya. Karena sama. Tapi saya dalil L'Hopitalnya ada yang cari di sumber lain, Bu. Contoh Apa soalnya contoh? juga saya beda. Contoh soalnya beda. Ya, Bu. Contoh Ya, soalnya maksudnya mah beda, Bu. Contoh soalnya beda ya nggak apa-apa. Silahkan. Ya, Bu. Mbak Risna satu kelompok sama siapa? Mbak Saroh. Mbak Zaro. Mbak Zaro juga belum pernah maju? Belum, Bu. Mbak Zaro juga belum. Oke, silakan. Sudah? Belum kelihatan, Mbak? Oh, Waalaikumsalam. Apa? Oh, iyalah. Bu, maaf, saya mau ganti ke laptop ya, Bu. Saya isi Gimana? keluar dulu. Silahkan. Silahkan. Saya isi Masuk keluar 2 juga nggak apa-apa, Mbak. Yang mau share siapa? Mbak Risna atau Mbak Zara? Mbak Zara. Mbak Risna nggak punya Salah, Bu. filenya? Ada, tapi apa ya? Laptop saya ngehang, Bu. Pakai HP kayaknya bisa deh share ini. Kayaknya kemarin juga ada yang presentasi pakai HP. Pakai HP apa nggak bisa share ini? Recent? Oh, nggak bisa, Bu. Tapi kemarin ada yang bisa ya, Bu? Sebentar, Bu, tak coba. Oh, enggak, aku pakai Zoom terus. Kemarin nih, so kan dia tuh tampilannya panjang ini kan. Itu pakai HP apa, Mbak? Oh, iya, Bu. Mana Mbak Zarohnya lama banget. Oke, yang lain dulu. Waktunya habis untuk menunggu.
Silakan yang belum pernah maju. Lama Bu, nanti waktunya habis untuk nunggu. Kuis sejam ya, tetap ya, aku tuh tepat waktu toh. Apa ya? Saya aja Bu, kalau gitu Bu. Oke, silakan Mas Bintang. Mas Bintang satu kelompok. Belum pernah maju Mas Bintang. Belum Bu. Oke, Mas Bintang sama siapa? Sama Putra sama Risa. Putra sama Risa, 3 orang. Belum Iya, pernah Bu. maju semua, tiga-tiganya. Kalau Saya si sudah, Putra Bu. udah Bu. Mas Putra sudah, Risa sudah, Risa belum. Risa belum. Barisannya mana? Barisannya ini Bu, jaringannya lagi ini Bu, bermasalah Bu. Ya. Terus gimana presentasinya? 1 orang aja. Anda saja yang presentasi. Sama saya, Bu. Anda Nanti kan sudah 2 pernah orang. maju, Mas. Anda Oh, sudah nggak boleh pernah bantuin ya, Bu? bantuin boleh saat menjawab, tapi kalau yang presentasi sebaiknya yang belum presentasi biar semua dapat nilai, gitu ya. Oh ya, oke. Ya. Oke Bu. Tapi kalau saat menjawab silakan. Ya. Itu present sekarang ya, Bu? Silakan. Berarti hanya Mas Bintang ya? Iya Bu. Oke. Tunggu Bu, itu apa? Pakai ituannya di si Putra Bu. Apa sih Mas? Soalnya saya pakai Itu HP. apa? Anda tuh ngomong PPT-nya, Bu. ini itu tuh. Ini itu anu itu ini. Akhirnya jadi PPT-nya Bu. bahasa alien. Iya, yang jelas gitu dong Mas. Orang nggak akan Iya, Bu, ngerti kalau maaf, Bu. Anda ngomong ini itu anu. Anu lesopo. Mas Putra, bagaimana? Ini udah kelihatan belum ya, Bu? Sudah Belum. kelihatan belum ya? Belum. Anda buka dulu, baru ke present now. Filenya Ini dibuka udah, dulu. Bu. Sudah. Yang lain udah Sudah pada kelihatan melihat? belum ya? Oh ya sudah. Oke. Oh ya udah. Membahas apa aja Mas? Ini full atau tidak? Belum? Full. Oh iya, full. Membahas apa saja? Sudah ya? Mau Membahas apa saja? bahas Tentang ini Bu, apa? Ituan turunan Bu, bilang apa? Ituan apa sih Mas? Suka banget sama itu deh. Ituan turunan, ituan turunan. Gugup Bu, maaf Bu. Apa? Kurangi yang seperti itu Mas. Nanti kalau Anda masuk ke perusahaan Anda ngomongnya kayak gitu tuh udah langsung dipecat hari itu juga. Iya Bu, maaf Bu. Put, tolong buka yang apa? Contoh soal nomor 1. Anda sebutkan aja. Saya tanya, Anda lagi membahas apa saja? Apa saja yang Anda akan bahas di presentasi ini? Penerapannya apa aja? Oh, dalam ituan yang keseharian Ituan Bu. lagi. Mas, Contoh. kurangi kata itu. Suka banget sama itu. saya boleh bantu jawab nggak, Bu? Itunya siapa sih? Boleh bantu jawab nggak, Bu? Silakan Mas Pratama. Apa aja Mas penerapannya? Oh ya, itu lagi. jadi penerapan turunan. Enggak, Bu, contoh penerapan turunannya itu itu. ada di seperti ngukur jarak peluru, ngukur ketinggian peluru sama biaya jam produksi. Biaya produksi, satu lagi. Sama sebentar. Partikel ya, Bu? Kecepatan partikel. Kecepatan partikel, oke. Bahas yang kecepatan partikel, Mas. Silakan. Oke. Oke. Mulai yuk. Baik, Bu. Di Dibuka sini dulu. apa? Persamaan Dibuka apa? dulu. Ini udah, Bu. Dibuka presentasinya. Presentasinya dibuka dulu. Apa yang Anda sudah buka? Aduh. Oh,
Astagfirullah. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kecepatan partikel sama apa? Ketinggian peluru sama ituan produksi, Bu. Ituan produksi itu apa, Mas? Kok suka banget sama itunya Menghasilkan loh? produk, menghasilkan produksi, Bu. Iya, Anda bahas saja yang persamaan gerak partikel. Silahkan. Oke. Di sini persamaan gerak suatu partikel dinyatakan dengan rumus X sama dengan Ft sama dengan dibagi 3T plus 1. Ituannya second. Ituannya lagi apa, Mas? Ituannya. Dalam kurung S. Dijawab dulu. Itunya apa? Itunya siapa? Maaf, Bu, maaf. Dalam meter dan T dalam titik. Tidak, jawab dulu. Itu yang tadi Anda sebutkan itu apa? Ini loh, Bu, yang dalam kurung S dalam meter dan T dalam titik. Ya, itu apa? Rumusnya, Bu. Satuan, Mas. Oh, iya. Ya Allah. Rumus satuan. Hah? Terus kecepatan partikel pada saat T sama dengan 8 detik. Pembahasannya, Ft sama dengan bagi 3T plus dibagi. 1. Sebentar, itu tanda bagi? Akar, astagfirullah. Astagfirullah. Iya, akar. Anak soleh. Ini kalau diituin jadi Diituin lagi, Mas. Diituin tuh diapakan? Ini, Bu, yang tanda panah ini apa sih? Aduh. Ya tidak tahu, Anda yang menulis. Dimisalkan. Kok dimisalkan? Oh, jadi F aksen dalam kurung T sama dengan 3 bagi 2 akar 3T plus 1 V. Di sini T sama dengan DF, DT, V. T sama dengan F aksen T sama dengan 3 bagi 2 akar 3T plus 1. F dalam kurung 8 sama dengan 3 bagi 2 akar 3 kali 3,8 plus 1. Itu 0,8. Put, ini 0,8 apa kali 8 ya kemarin ya? Oh ya ampun, Anda kan kerja kelompok. Ini kerja individu yang digabung atau kerja kelompok? Gimana tah? Lupa, Bu. Itu kali ya, Put. Itu dikali 8. Oh, iya berarti akar 3 kali 8 plus 1. Nah. Terus lanjutnya 3 per 2 akar 25. 25 itu 3 kali 8 plus 1. Terus 3 per 2 dikali 5. 5 itu hasil akar dari 25. Nah, di sini hasilnya 15 per 2. 15 bagi 2 itu hasilnya 7,5 meter per second. Apa ya, Mas? Sudah Anda hitung? Iya, Bu. Oh iya, oke. Oke, silahkan ditanya teman-temannya. Ada yang bertanya atau ingin menanggapi? Ada yang bertanya nggak? Apa kurang jelas gitu? Wes, yang kurang jelas akan dijelaskan lagi sama Mas Bintang. Silahkan. Jangan susah, guys. Jangan susah-susah, guys. Jangan susah-susah, guys. Oke, silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya pada Anda. Izin bertanya, Bu. Oh, silakan, Mbak Nuri. Itu untuk yang pembahasannya kan fungsi ft sama dengan Perkenalkan dulu nawannya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nuri Sajani, NIM 2001 02004.
Ya, nggak usah sama limit. Untuk pembahasannya itu kan fungsi P sama dengan akar 3T plus 1 menjadi f of tan P sama dengan 3/2 akar 3T plus 1 P itu dari mana dapetnya ya? Yang F P-nya itu gimana kok bisa jadi P? Oke, silakan Mas Bintang. Ingin mengumpulkan pertanyaan dulu baru dijawab atau langsung dijawab? Dikumpulkan aja dulu, Bu. Dikumpulkan dulu. Silakan satu penanya lagi. Sebutkan nama. Boleh. Anda satu kelompok nggak? Anda mau jelaskan? Oh, Anda Anu lagi. Oh ya, oke, Mas Anu. Oke. Silahkan Mas Bintang dan Mas Pratama. Mas Putra. Jawab pertanyaannya. Apa? Iya, Bu. Oh. Mau jawab yang mana dulu yuk? Nggak tahu ini, aduh. Terserah. Tadi yang tanya, yang pertama itu tanya ini ya, XFT ini dari mana itu apa? Pertanyaan dari siapa? Anda akan menjawab pertanyaan dari siapa dulu? Mas Pratama Putra. Mbak Nuri yang tanya ya? Mbak Nuri. Iya. Yang pertama Mbak Nuri. Yang ini kan? Kan sih? Itu yang turunannya. Turunan. Pembahasan. Iya, Pak. Nah itu pas diturunin tuh jadi ada V-nya itu dari mana? Gimana Mbak? Suaranya kecil banget. V yang terakhir itu loh Mas, yang di F aksente itu kan belakang sendiri ada V-nya. Itu V apa? V dari mana? Oh. Apa itu artinya? Nah, itu di. Itu dari TV ya. Bukannya enggak itu ya. Enggak ada isinya, Cing. Enggak dijelasin, Bu. Sudah dijelaskan, langsung Anda tulis apa adanya. Bu, Anda baca dulu. Anda baca dulu atau tinggal copy paste? Udah dibaca, cuman pas waktu di pembahasannya itu nggak dijelasin V-nya itu gimana kok bisa. Menurut Anda itu ada artinya nggak? Ada, Bu. Oh, ada. Oke, apa? Menurutku sih nggak ada. Mbak Nuri, gimana Mbak Nuri? Itu kalau turunan akar, berarti akarnya tetap masih ada ya, Bu? Anda tanyanya ke Mas Pratama sama Mas Bintang. Iya. Yang presentasi kan mereka berdua. Masih ada. Mungkin gini Mas, itu kan tadinya bentuk akar ya. Cara menurunkannya mungkin ya, cara menurunkannya kok bisa dapet 3/2 akar 3T plus 1. Nah, itu dari mana? Mungkin kayak gitu. Coba dijelaskan prosesnya. Ini ditambah satu slide lagi, Anda tulis di situ. Iya, prosesnya, proses dapatnya dari mana? Awalnya gimana? Yang dapat 3/2 ini nih, 3/2 ya, akar 3T. pokoknya dapat turunannya itu tuh dari mana? Apa tak jelasin langsung pakai ngomong aja lah Ibu? Oh ya boleh, kalau Mbak Nuri bisa paham. Silakan. Oke. Mas Pertama kenapa nggak ngaktifin kamera sih? Saya lagi sakit, Bu. Terus masalahnya apa? Sakit? Masalahnya enggak, maksudnya belum mandi. Mukanya apa? Mukanya kenapa?
Enggak, tuh lagi di tempatnya, bukan di ruang tamu loh, Bu. Lagi di kamar, belum mandi, terus masih tepar ini, Bu. Oh, begitu. Makanya saya tiduran. Oke, silakan. Ya. Jadi, dari persamaan turunan akar 3T plus 1 itu, prosesnya itu gini. Akar 3T plus 1 itu sama dengan dalam kurung 3T plus 1 pangkat setengah. Kan akar kan pangkatnya setengah. Nah, lalu si F aksen itu jadi setengah dalam kurung 3T plus 1 pangkat min setengah. Nah, Pangkat terus min setengah ya? Iya, pangkat min setengah. Iya, oke. Terus dikali 3 belakangnya itu kan ada 3T-nya sih. Turunan dari yang di dalam akar. Ya, jadinya Oke. 3/2 dalam kurung 3T plus 1 pangkat min setengah. Nah, min setengah itu kalau diturun ini apa, Bu? Iya, pangkat min setengah. Ya, Oke. terus kalau min setengah diturunkan jadinya 3/2 akar 3T plus 1 seperti itu. Oke. Terus ini V-nya nggak ada nyasar gimana? Oh iya, Anda tinggal copy ya? Kawan Copy. tinggal copy ya? Iya, Bu. Tapi dibahas dulu sih tadi pas rembukan sih, Bu. Oh, kayak gitu. Iya. Gimana Mbak Nuri? Cukup. Cukup. Menurut Anda dari penjelasan Mas Pratama ada yang keliru nggak dari pekerjaan mereka? Itu masih ragu yang apa yang jadi pangkat min setengah. Penurunan yang mana tadi? Ya dikurangi 1 Mbak, kan tadinya pangkat setengah dikurangi 1, jadi berapa? Ya kan kalau turun pasti dikurangi 1. Iya, seperti itu. Kira-kira ada yang salah nggak Mbak di sini Mbak? Yang lain? Ada yang bisa menemukan kekeliruan dalam pembahasan soalnya? Itu kalau konstanta diturunkan kan hasilnya 0 ya, Bu? Konstanta diturunkan 0. Itu kok satunya ngasih. Satunya itu Oh, masih satunya dalam masih. akar. Itu masih dalam akar, Mbak. Oh ya, Bu. Tadi turunan di akarnya kan tadi Mas Pratama bilang 3. 3T plus 1 diturunkan jadi 3 kan tadi. Oke, lanjut dulu pertanyaan Mas Stanley. Sementara ya Anda ini cari kekeliruan dalam pembahasan ini. Oke, jawaban dari pertanyaan Mas Stanley, silahkan. Mas Bintang jawab atau gimana, Mas? Silahkan Mas Bintang. Tadi Mas Stanley itu nanya yang ini ya, DF per DT ya? Stanley? Itu kan emang rumusnya kayak gitu. Hah? Rumus dari soal ini makanya DF per DT. Iya, maksudnya itu DF per DT itu apa maksudnya? Oh. Itu adalah rumus dari percepatan gerak suatu partikel. Bukan, DF per DT. Itu adalah rumus dari turunan bertingkat. Turunan. Turunan itu pasti D dari fungsi apa? Kalau fungsinya F berarti DF. Per D dari variabelnya, per DT. Jadi kalau persamanya itu P, berarti DP per, kalau variabelnya X berarti DP per DX. Kalau fungsinya adalah P sama dengan X pangkat segala macam itu, X, berarti DP per DX. Itu adalah rumus dari simbol dari turunan. Turunan pertama. Cuma yang saya ingin tahu itu kenapa dalam kurung T ya? Yang mana, Bu? T, dalam kurung T itu maksudnya apa sih? Dalam kurung T. Sebelum DF per DT, dalam kurung T. Kenapa?
Itu kayaknya ada huruf yang Ini apa, Bu? ketinggalan. Ah. T itu jelasin angka 8-nya. Maksudnya di 8 detiknya gitu loh. Bukan Mas, di pembahasan di depan DF per DT itu ada dalam kurung T, saya kira itu ada yang salah. Ini apa, Bu? Iya, yang itu. Nah, itu dalam kurung T apa maksudnya? Oh, dalam kurung T itu dalam kurung maksudnya menunjukkan nanti pas lagi 8 detiknya ini, Bu. T-nya kan 8 detik. Iya, Ini betul. Maksudnya kan variabelnya itu T, tapi fungsinya apa? Ya. Kan kayak gini Fungsinya seperti yang atas. F dalam kurung T, depannya dalam kurung T itu kan pasti ada huruf kan? F Iya. aksen. F aksen T. ini. Iya. Iya nggak sih, Bu? Dah, Anda yang nulis kotaknya saya. Anda juga nggak tahu gimana saya bisa tahu. Lah yang nulis sendiri juga bingung. Menurut saya, itu yang di dalam kurung depannya adalah V, karena fungsi kecepatan kan yang Anda cari kan? Kecepatan partikel pada saat T. Iya, Bu. Berarti di depan T itu V, VT kayaknya. So, sininya V-nya, Bu. Ya, jadi V yang tadi di belakang itu sebenarnya punya yang bawahnya. Ketinggalan di situ. Anda salah. Oh. Ya, memang kurang teliti, Bu. Tidak, Anda kurang paham, hanya tinggal ngopi. Iya, Bu, maaf, Bu. Iya, sudah tahu saya. Tidak perlu pengakuan dosa. Iya, Bu. Oke, silahkan Mas Stanley, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukupkah jawabannya? Sudah jelas? Oke. Oke. Yang lain sudah menemukan kekeliruan dalam pembahasan ini? Ini yang ngetik siapa, Mas? Oh, bukan ngetik ya. Yang ngopi siapa? Yang ngopi paste siapa? Ini soal dari Mas Pratama, Bu. Mas pertama, berarti yang ngopi paste Mas pertama. Iya, ini kebetulan jatahnya saya, Bu. Soalnya saya Anda. kan Oh. ya kan soalnya kan 3 orang itu kan kelompoknya 3 orang. Di kelompok 3 orang. 3 orang itu satu-satu ngumpulin soal, contoh soal gitu. Ya, ngumpulin satu Padahal soal dibahas saya bareng-bareng yang tidak? ini. Iya, dibahas Dibahas bareng-bareng bareng-bareng atau Bu, di tidak? grup. Dibahas bareng-bareng. Oke. Dibahas bareng-bareng. Menurut Anda ada yang salah nggak? Menurut saya pribadi ya, Bu. Iya. Menurut saya sih Bu, saya minta 5 menit aja. kayaknya bener loh, Bu. Benar, yang lain bisa menemukan kekeliruan. Ya, mungkin saya keliru, mohon dikoreksi. Teman-teman coba lihat. Mbak Salma. Fokus banget, pasti tahu lah. Fokus banget soalnya. Kalau menurut saya pribadi juga nggak ada salahnya sih, Bu. Oh ya? Iya. Oke, yang lain. Kurang tanda sama dengan itu yang sebelah. Betul, kanan. kurang sama dengan. Di bagian mana, Mbak? Yang di 3/2 akar 25 sampai ke bawah. Betul, itu kurang sama dengan di depan 3/2 akar 5 sampai ke bawah. Tidak boleh pakai seperti itu. Karena itu kan Anda menghitung hasilnya yang atas kan ya? Oke, ada lagi yang sangat fatal. Bu, mohon maaf, Bu. Silakan Mbak Indika. Saya masih bingung yang turunan F itu yang 3/2 akar 3T plus 1. Ya, betul. Keliru di situ. Bisa Anda lihat? Oke, silakan Mas. Minta tolong stop present dulu. Gantian sama saya.
Yang lain bisa melihat presentasi saya? Bisa, Bu. Sudah bisa, Bu. Terlalu kecil atau tidak? Belum, Bu. Belum. Belum bisa. Terlalu kecil atau tidak? Sudah? Terlalu kecil Sudah. kayaknya sih, Bu. Terlalu kecil. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Minta tolong Mas Pratama atau Mas Bintang, fungsi FT-nya apa ya? Ya, sebentar, Bu. Akar dari FT sama dengan akar 3T plus 1. 3T plus 1. Seperti ini ya? Iya. Anda rubah dulu ini jadi bentuk pangkat. Nah, Pangkat iya, berapa? betul. Setengah. Setengah. Oke. Kalau saat diturunkan, Anda cari VT-nya kan ya? VT itu adalah Iya, turunan pertama dari fungsi gerak. Berarti apa? Setengah. Setengah dikali pangkatnya dikurangi 1. Ini masih tetap ya. 3T tambah 1. Pangkatnya dikurang 1 jadi berapa? Min setengah. Min setengah. Min setengah. Dikali turunan yang di dalam kurung. 3. 3. Ini sama ini bisa dikali nggak? Ini Bisa. sama ini bisa dikali? Bisa. Ini sama ini kali bisa nggak? Ini ke sini bisa nggak? Enggak. Hah? Setengah bisa dikali ke sini? Tidak. Tidak. Bu. Pangkatnya berbeda. Betul. Oke. Oke, berarti ini jadi apa? Dikalikan setengah sama 3? 3/2. 3/2 kali 3T 3T tambah 1 pangkat min Min setengah. Setengah. Kemarin bagaimana pangkat setengah biar jadi positif? Diturunkan ke bawah. Turunkan ke bawah. 3/2 kali 3T tambah 1 pangkat setengah. Jadi positif. Tadinya negatif, pindah ke bawah jadi Positif. Oke. Pangkat setengah itu adalah akar dari 3T plus 1. Saat Anda masukkan T-nya 8, berarti P8 ya. Ini akan menjadi Iya. apa? 3 3/2 akar dikali 8. Akar 3 kali 8 tambah 1 sama dengan 3/2 kali 2 akar 25. 25 sama dengan 3/2 kali 5 sama dengan 3 bagi 3/10. 10 sama dengan 0, 3. Paham salahnya di mana? Oh iya, Bu, paham, Bu. Iya, Bu, paham, Bu. Tak kira tadi 3 akar T, 3/2-nya itu 3-nya gabung ke 3/2 loh, Bu, bukan di Ya, atasnya. karena Anda menulisnya seperti itu. Coba Anda pakai equation. Per-peran itu jelas. Oh, oke, Bu. Siap. Kuasai Word, Excel, Heeh. dan PPT. Anda jurusan TI jangan malu-maluin ya. Masa jurusan TI nulis Word aja nggak tahu. Ya, Ya, belajar Bu. itu. Belajar kuasai ketiga itu. Word, Excel, PPT. Nanti Anda akan ada tambahan lagi, Anda punya bahasa C, ada Pascal, segala macam untuk pemrograman. Kalau matematika nanti akan ditambah ada SPSS. Ada SPSS, ada lagi GeoGebra. Jadi dasar dulu Anda pakai, kuasai, jangan malu-maluin ya. Jurusan TI nggak bisa ngetik Word. Malu-maluin ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa diterima semua? Siap, bisa, Bu. Siap ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Anda masih punya tugas individu atau belum saya kasih? Tugas Sudah, individu sudah? Sudah kemarin. Apa? Yang turunan. Soal Turunan PowerPoint. yang dari 3 slide. Oh ya, oke. 3 slide itu Anda kerjakan, tambah lagi Anda rangkum turunan dari trigonometri. Ya, turunan trigonometri plus contoh-contoh soalnya minimal 10.
Baik yang turunan rantai maupun yang turunan langsung. Oke, bisa dipahami, ditulis tangan, difoto seperti biasa. Jangan dikumpulkan dalam bentuk RAR. Kalau dalam bentuk RAR atau zip, saya harus download. Ya, bisa dipahami? Tadi itu gimana tuh yang turunan berantai? Berarti masing-masing 10 atau gimana tuh? Tidak, campuran aja. Yang penting ada turunan berantai sama yang biasa. Ya, trigonometri. Oke, bisa dipahami? Dikirim Bisa, ke Bu. email. Jangan lagi ada yang tanya dikirim kemana atau bahkan langsung kirim WA. Oke? Bisa dipahami? Ya. Bisa, Bu. Berarti Ibu, Ya, silahkan Mbak Salma. berarti deadline yang buat tugas individu yang kemarin sama yang hari ini dikasih yang rangkuman trigonometri itu deadline-nya Jumat depan, Bu? Tidak, tambah 1 hari berarti yang ini, Mbak. Ini waktunya juga seminggu juga. Oh, baik, Bu. Ya. Berarti pengumpulannya terpisah ya, Bu, 2 file. Silahkan. Kalau langsung selesai jadi 1 file itu pun boleh. Mendingan jadi 2 aja. Ya, meskipun selesai bareng-bareng, jadikan 2 file Anda kirimkan. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? 10 soal ya, minimal. Kalau mau 100 soal ya boleh, silakan. Bisa dipahami? Bisa diterima? Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mau kuis bahasa Inggris Terima ya? kasih, Bu. Subun, Ya, Bu. sama-sama. Mau kuis bahasa Inggris ya? Ya, Bu. Ya, Apa ya soalnya 100 ya, Bu? 100 ini yang Oh iya, astagfirullah. Kata Bu Dia 100 soalnya. Ya, selamat mengerjakan kuis. Saya duluan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Weh. Itu soal anunya siapa, Bos? Boy, kuis, boy. Astagfirullah, Sultan digendeng. Hati-hati jatuh. Apa itu? Ya, Nawa jatuh. Orangnya keluar lu katain. Enggak.